Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudariku, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas sampai dengan hari ini. Di malam Jumat ini kita bermohon kepada Allah, semoga Allah anugerahkan keberkahan pada kita semua insyaallah. Pertama, semoga Allah berikan hidayah kepada hamba-hambanya yang sampai malam Jumat ini belum bersyahadat, belum kembali kepada fitrah keislamannya. Semoga dikuatkan hati dan jiwanya untuk bisa bersyahadat sebelum ia wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berdoa khusus semoga dengan musim hujan yang sekarang banyak tercurah menjadi keberkahan untuk kita semua insyaallah. Dan bila pun terdampak di lingkungan-lingkungan kita, semoga dengan dampak itu mampu mendekatkan diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada sekitaran tanda-tanda kehidupan yang mesti dibaca dengan kekuatan iman kita. Kadang di satu tempat luar biasa airnya naik tinggi, tapi yang tidak masuk hanya masjid bisa. Dan uniknya, ada sementara bagian kita bahkan jarang ke masjid. Jadi kalau dipaksa sampai harus datang ke masjid, ngungsi di masjid, mandinya ke masjid, ke toiletnya di masjid, makannya di masjid, sampai masjid belum ingat Allah juga, lantas mesti ditempatkan di mana lagi untuk mengingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya ingin berbagi satu doa dalam Al-Quran yang jika dengan izin Allah kemudian musibah tiba, air naik, antum bisa bacakan doa ini, dan ini disampaikan dalam Al-Quran. Setidaknya mudah-mudahan kalau dibacakan dengan penuh keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga airnya pun tidak masuk ke rumah atau tempat-tempat yang kita naungi. Itu ada di Quran surah ke-11 Hud di ayat ke-48. Ya qila ya nuhuh bitta bisalam. Ada ayatnya? Quran surah ke-11 Hud ayat ke-48. Ya, ada ayatnya? Qila ya nuhuh bitta bisalam. Ada? Disingkatnya ketika hujan terus-menerus datang di masa Nabi Nuh alaihissalam, sampai kemudian terjadi banjir besar bah, dan Nabi Nuh alaihissalam sudah menyiapkan kapal besar. Kemudian diajaklah ke situ orang-orang yang beriman kepada beliau, lengkap dengan kebutuhan konsumtifnya, baik binatangnya, makanannya, segala rupanya, masuk kemudian ke dalamnya. Tapi ketika masuk diperintahkan oleh Allah, ketika banjirnya mulai datang, bahnya mulai menguat, maka langsung diperintahkan oleh Allah. Qila, dikatakan, diperintahkan, ya Nuh ukhbit bisalam. Nuh, silakan naik ke atas perahu itu. Perahu itu bukan sekedar kapal, tapi tempat tinggal beliau, tempat beraktivitas beliau, tempat di situ kemudian beristirahat beliau, dan itu mengalir di atas air ketika airnya mulai mengalir. Jadi kemudian datang bahnya, datang banjirnya, tapi air tak bisa masuk ke dalam kapalnya, ke dalam bahteranya. Maka di situ kemudian Allah perintahkan, masuklah dengan penuh keselamatan. Jadi selamat di dalamnya, dan kalimatnya nakirah, umum. Jadi kalau umum itu artinya maknanya luas. Selamat di situ, selamat nggak kena air. Selamat di situ, selamat tidak tenggelam. Selamat di situ, selamat berkehidupan. Artinya bebas dari kelaparan. Mungkin kan datang banjir itu akses makanan bisa tertutup. Ya, ada yang nggak bisa kemudian beli makan, ada yang nggak bisa menjangkau ke depan, kadang-kadang terisolasi. Nah, itu sudah diprediksi kemudian disampaikan. Jadi selamat untuk kebutuhan makannya, selamat ketenangan dirinya. Kadang-kadang kalau nggak tenang juga repot. Ya, air masuk sebetis, wah rasanya sudah sepaha gitu kan. Ya, kalau nggak tenang itu kan nggak nyaman. Ya, tapi kalau tenang kan ya main serodotan juga bisa gitu. Ya, Masya Allah. Ya itulah kadang-kadang demikian. Dan saya perhatikan rupanya orang lebih senang lihat saya kepleset dibandingkan saya dakwah. Saya nyampaikan materi yang lihat 40.000, saya kepleset jatuh yang lihat 1 juta gitu. Tapi alhamdulillah gitu. Baik, wa barakat dan berkah. Jadi gimana caranya tuh kalaupun air masuk jadi berkah?
Tidak masuk pun jadi berkah. Nah, apa itu berkah? Ziyadatul khair. Bertambah nilai kebaikannya. Jadi kalau orang sedang mendapatkan keberkahan, nilai kebaikannya meningkat. Gimana caranya ketika Allah turunkan apapun sampai kepada kita, itu menambah kebaikan kita, itu pesannya. Ada banjir, ketaatan kita meningkat. Tak ada banjir, ada panas, ketaatan kita meningkat. Itu pesan penting. Tapi ingat, itu doa hanya dikabulkan oleh Allah jika kita bacakan dengan penuh keimanan dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau cuma sekedar asal baca, ya sama saja dengan baca biasa, dan mungkin dampaknya tidak terasa dalam kehidupan kita. Kita masih dalam tafsir surah Al-Fatihah di bagian terakhir sebelum masuk ke persoalan hukum fiqih. Jadi nanti yang kita bahas 2-3 bagian di setiap surah Al-Quran. Yang pertama adalah makna ayat-ayat, termasuk huruf-huruf yang merangkai ayat-ayat Al-Quran. Karena dasarnya begini, kalau memahami Al-Quran itu beda dengan teks biasa. Al-Quran firman Allah. Al-Quran bukan makhluk. Karena Al-Quran firman Allah, maka ia otomatis mengandung mukjizat yang berbeda dengan kalimat-kalimat biasa. Jika kalimat-kalimat indah saja punya makna, maka Al-Quran karena mukjizat bukan hanya ayatnya, tapi setiap hurufnya pun itu menjadi mukjizat. Nanti saya akan tunjukkan kepada Anda ketika sudah masuk detil pembahasan di surah Al-Baqarah sampai dengan An-Nas, kita akan bahas makna-makna Al-Quran, bahkan setiap hurufnya. Alif Lam Mim, apa itu alif, apa itu lam, apa itu mim, apa maknanya alif lam mim, kenapa pakai dzalika bukan hadza, apa maknanya dza, apa maknanya lam, apa maknanya kaf. Hanya di dalam Al-Quran yang setiap hurufnya selalu ada maknanya, bahkan harakatnya. Kenapa yang ini dibaca panjang bisa dibaca pendek, kenapa Maliki Yaumiddin bisa dibaca Maliki dengan Maliki, kenapa ihdinas siratal mustaqim bisa dibaca dengan shad, dengan sin, dengan zai. Nanti kita akan temukan. Ya, dan itu bagian pertama yang kita bahas. Al-Fatihah sudah tuntas kita bahas itu. Yang kedua, kita akan masuk pembahasan tentang hukum-hukum fikih. Apakah ada masalah fikih di dalam ayat-ayat yang kita ulas atau tidak? Dalam Al-Fatihah, apa kaitan dengan fikihnya? Misal, adakah hubungan dengan solat di dalam Al-Fatihah? Kalau ada, bagaimana cara membaca Al-Fatihah dalam solat? Apa hukum-hukum Al-Fatihah terkait solat? Dan juga dengan ibadah-ibadah fikih yang lainnya. Nah, sebelum masuk kepada pengantar fikih, maka saya ingin tunjukkan pada satu kitab. Ini rangkuman dari beberapa kitab-kitab yang ada tentang kitab fikih, dan saya menilai bahwa kitab ini menjadi pengantar yang paling memudahkan untuk kita. Jadi kalau antum mau ngaji tafsirnya Al-Qurtubi misalnya, Jami'ul Ahkamnya, atau tafsirnya Fakhrul Razi Mafatihul Ghaibnya misalnya, atau tafsirnya misalnya Al-Maraghi, ya, atau yang lain yang banyak jilidnya, saya sarankan Anda bisa menemukan kitab ini. Dan di kitab ini dirangkum dengan sangat indah dan ringkas. Dan ini orangnya objektif. Ya, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni yang mengarang kitab ini cukup objektif dalam memberikan penilaian. Nah, nama kitabnya Rawai'ul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam. Disingkat dengan Tafsir Ayat Ahkam. Ya, Tafsir Ayat Ahkam. Bismillah. Saya tulis pakai lisan dulu ya, untuk memudahkan, pakai Latin. Ya, Tafsir Ayat Ahkam. Sekarang Masya Allah, antum bisa download langsung. Ya, bahkan bisa diinstal di handphonenya. Masukkan ke handphone, cari mungkin untuk terjemahannya, untuk bisa membantu kita memahami secara umum. Tapi saya akan ajarkan dengan versi aslinya bahasa Arab. Ya, karena nanti terjemah umumnya tidak bisa mewakili secara khusus makna-makna detail dalam kitab, tapi secara umum bisa membantu. Ya, secara umum bisa membantu. Saat nanti masuk kepada pembahasan Al-Baqarah, insya Allah setiap pertemuan saya coba akan kopikan setiap lembar yang kita bahas di kitab yang kita kaji, atau setiap masuk bab hukum saya kopikan insya Allah lembarannya, supaya masing-masing bisa melihat ketika saya terangkan. Sepakat ya? Kan tinggal sepakat saya yang copy ya, saya yang bagikan, antum kan tinggal nerima gitu ya. Kalau sudah seperti itu nggak sepakat juga, tung ingin itu ya.
Tafsir ayat ahkam karangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. As-Sabuni. Beliau punya kitab tafsir juga, ya, Safwatut Tafasir. Tapi yang saya gunakan ini khusus untuk membahas tentang hukum saja. Jadi ayat-ayat di Quran yang terkait dengan hukum, ada hukum apa di ayat-ayat itu. Jadi dibatasi pada ayat-ayat hukum saja. Tafsir spesifik membahas tentang ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Keunggulan kitab ini, satu, sebelum ia masuk pada pembahasan hukum, ia akan membahas dulu secara umum makna-makna lughawinya, bahasanya. Misal, di Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Ada makna-makna yang sulit gak secara bahasa di situ? Kalau ada nanti akan diturunkan. Ada kosakatanya. Misal, ada yang belum paham misalnya kalimat bismillah, maka diterangkan bismillah ini artinya ini. Alhamdulillah maksudnya begini. Yang kedua, ada wujuhul qiraat. Cara-cara baca ayat itu. Kalau ayat dimaksud memiliki cara baca lebih daripada satu cara. Misal, di Al-Fatihah ketika Anda masuk, misalnya Maliki Yaumiddin, ada dua cara bacanya. Bisa dibaca panjang, bacaan Hafs dari Asim, Maliki Yaumiddin. Mimnya dua harakat, dibaca panjang. Maliki Yaumiddin. Bisa dibaca pendek. Mimnya tidak panjang. Ya, riwayat misalnya Warash dan Qalun dari Nafi' rahimahullah. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Jadi kalau ada orang yang bacanya pendek, Maliki Yaumiddin, berarti dia membaca versi bacaan yang kedua. Dua-duanya sama, tersambung sanadnya pada Rasulullah SAW. Saya pernah terangkan karena di sebagian suku Arab ada yang terbiasa dengan bacaan A, yang kedua makna yang sama dibaca dengan bacaan B. Lebih jelasnya ketika membaca ihdinas siratal mustaqim. Bisa dibaca tadi dengan shad, bisa dibaca dengan sin, bisa dibaca dengan zai. Kenapa bisa dibaca dengan tiga cara? Saya pernah terangkan di pertemuan yang lalu. Karena tidak semua suku dalam Arab itu bisa mengucapkan huruf yang sama. Di Arab ada suku-suku juga. Jadi ketika suku A bisa membaca pakai sin misalnya, sin. Quraisy membacanya dengan shad, shad. Ya ketika orang mengatakan ihdinas sirat, maka Quraisy mengatakan ihdinas sirat, sa, pakai shad. Ada yang nggak bisa shad, nggak bisa sin, bisanya zai. Jadi begitu sirat, zirat, sirat, zirat. Jadi kalau antum paksa-paksa pun tetap dia akan baca dengan lidah yang sama, Z. Ya. Sepeda, sepeda. Sepeda, sepeda. Kalau gitu kita buktikan ke Cicahum. Cicahum. Nah, jadi kita paksa pun tetap lisannya akan demikian. Walaupun maknanya sama. Itu yang disebut dengan qiraat, wujuhul qiraat. Di sini disebutkan. Di sini disebutkan. Yang ketiga, akan disampaikan kepada kita tentang pembahasan i'rab. I'rab itu satu kaidah dalam gramatikal bahasa Arab, cabang ilmu nahwu yang dengan belajar itu sebagai pengantar penguasaan hukum fikih terkait ayat-ayat Al-Quran atau hadis. Jadi kalau antum sudah menguasai i'rab di ilmu nahwu, itu sudah bisa mengetahui ini arah maknanya kemana, kandungan hukumnya apa. Karena nanti bacaan A dengan I dengan U itu hukumnya bisa beda. Misal, daraba Aliyun Amran. Tuh. Bismillah. Ini daraba Aliyun Amran. Fokus. Ali pukul Amr. Kalau kita robah harakatnya, tapi susunan kalimat masih sama. Daraba Aliyan, ini pakai fathah. Amrun. Tuh. Jadi kita hanya merubah kalimat cara bacanya. Yang ini an, ini un. Berubah maknanya. Amr yang pukul Ali. Tuh.
Kenapa jadi Amr pukul Ali, Ustaz? Karena Ali pukul Amr. Tidak, maksudnya inilah i'rab di ilmu nahwu. Jadi kalau Anda tahu cara bacanya, kapan dibaca an, kapan dibaca in, kapan dibaca un, maka itu akan berpengaruh kepada makna. Saat makna itu terkait dengan hukum fikih, maka akan berpengaruh kepada hukum. Saya ulang, akan berpengaruh kepada hukum. Anda baca alhamdulillah dengan alhamdulillah, itu pada hukum akan berbeda. Ketika kita mengetahui hukum i'rab. Karena itu, ini baiknya buku ini, istimewanya kitab ini Masya Allah, sebelum masuk kepada hukum fikih, diajarkan dulu oleh pengarang kitab ini kaidah i'rab terkait dengan ayat-ayat yang akan diulas di hukum fikih. Dan ini standar kitab yang bagus, diajarkan di berbagai negeri. Ini Masya Allah, di Al-Azhar diajarkan, ya, di Saudi diajarkan. Saya ke Libya diajarkan juga. Saya pernah kunjungi Ummul Qura, ya, saya ke Madinah juga, ya, kemudian saya kena ke Al-Azhar juga. Saya pernah ke Tunisia Az-Zaituna, saya di Libya juga. Ternyata hampir di semua kampus kitab ini direkomendasikan untuk dibahas. Ya, jadi ini saya kira kitab bagus dan Masya Allah. Jadi antum keluar dari sini, kalau lulus kitab ini, antum sama dengan lulus semester 7 di kampus-kampus Islam yang pernah belajar di luar. Di level antum sama dengan Al-Azhar, gitu ya. Insya Allah. Baik, terjemahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bacakan. Wujuhul i'rabi. Bentuk-bentuk hukum i'rab terkait dengan surah Al-Fatihah. Ada 4 pembahasan. Setelah itu baru saya masuk kepada hukum fikihnya. Awalan, Bismillahirrahmanirrahim. Pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, al-jar wal majrur fi Bismillahirrahmanirrahim ikhtalafa fihi an-nahwiyun ala wajhain. Masya Allah. Di kalimat Bismillah ada persoalan i'rab, kata penulis kitab ini. Ini mohon sabar ya, belajar dengan saya. Bismillah. Terdapat masalah hukum dari kalimat Bismillah ini. Ini Bapak Ibu sekalian, ba ya, ba ini disebut huruf jar. Jar itu sesuatu yang menjatuhkan. Kalau dijatuhkan, biasanya ke atas ke bawah. Ke bawah. Maka harakatnya jatuhkan ke bawah. Kalau harakat di bawah itu, harakatnya namanya apa? Fathah atau dhammah? Kasrah, cepi, ya, kasrah. Nih. Kalau di atas cuma 3, 1 fathah, kedua dhammah, ketiga sukun. Itu pasti di atas. Ya, fathah, dhammah atau sukun. Makanya kalau masih di atas sukun. Kalau buahnya jatuh ke bawah, kasrah, ya. Kalau udah dibuka itu fathah. Jelas ya? Saya pernah dihidangkan di Garut oleh seorang sahabat saya. Begitu dihidangkan, Ustadz, silahkan buat buah sukunnya. Saya bilang, Pak, ini bukan sukun, ini fathah. Sukun masih di atas, Pak. Kalau jatuh ke bawah, kasrah, pecah. Bapak goreng buka-buka begini, fathah. Dihidangkan pada saya makan dhammah. Dia bawa ke isinya di dapur, Masya Allah, dia kira serius. Dan memang saya serius secara bahasa. Ini secara polos datang ke saya di dapur. Dia katakan, Mama, kata Pak Ustadz, ini bukan buah sukun. Apa Pak? Fathah. Ini kisah nyata di Garut dulu. Ya. Nah ini jar, jatuhkan ke bawah, kasrah. Jadi kalau ada harfu jar, maksudnya dibacanya dengan kasrah, i ke bawah. Hukum umumnya. Hurufnya nanti ada min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam di ilmu nahwu. Min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Makanya kalau ketemu min, kemudian ila, an, ala, fi, itu pasti setelahnya umumnya menggunakan i. I setelahnya. Ya. Min, minal jinnati wan. Nah, setelah min pasti kalimat setelahnya i. Minal jinnati wan nas. Minal mahdi ilal lahdi. Ya, pasti setelah min setelahnya i. An juga demikian. Ya, an, ala, fa, fi, rubba, ba, kaf, lam. Ini ada ba. Nah, kata penulis kitab ini di hukum i'rab, antara kalimat bismillah ini ada hukum di sini yang terkait erat dengan pekerjaan yang kita kerjakan dalam kehidupan harian.
Apa hukumnya? Yuk kita baca. Jadi antum baru tahu huruf ba saja dengan kalimat bismillah. Ini kalau kita bahas secara i'rab akan berdampak pada aktivitas yang kita kerjakan dalam kehidupan. Apa dampaknya? Mari kita lihat. Satu, madhabul basriyin annahu fi mawdi' rafa' li'annahu khabarun mubtada' mahdhufun wa taqdiruhu ibtida'i bismillah. Madhab basriyin di ilmu nahwu itu ada dua madrasah besar. Satu di Basrah, kedua di Kufah. Dua-duanya di Irak. Nah, ini persaingan besar, seperti kampus besar, dua-duanya bersaing. Kalau kita misalnya di sini ada kampus besar misalnya, misal ada UI, ada ITB, ada Unpad, kan ada acuan masing-masing ya. Nah, di ilmu bahasa dulu sampai sekarang itu madrasahnya ada dua yang paling dikenal. Satu Basrah, yang kedua Kufah. Nah, dua-duanya ini ahli pakar di bidang bahasa. Jadi kalau menganalisis ayat ini sampai kepada huruf-hurufnya. Maka bagian madrasah Basrah menganalisis ayat ini, kalimat bismillah, maka mereka sampaikan. Apa kata mereka? Annahu fi mawdi'i rafa' li'annahu khabarun mubtada' mahdhufun wa taqdiruhu ibtida'i bismillah. Kata orang Basrah, para ahli nahwu, para ahli bahasa, kalimat bismillah ini bukan kalimat biasa, tapi memiliki makna khabar. Paham? Tidak. Apa itu khobar? Khobar itu adalah kalimat penyempurna. Awas, kalimat penyempurna dari satu perbuatan atau satu informasi yang akan disampaikan. Jadi kalau tidak ada khobarnya, maka kalimatnya tidak akan sempurna. Dalam ilmu nahwu, kalimat yang disempurnakan ini disebut dengan mubtada namanya. Sehingga ada istilah disebut dengan mubtada khabar. Ya, mubtada khabar. Mubtada khabar. Mubtada ini letaknya di awal. Setiap awal kalimat. Apakah bentuknya kata benda, informasi, ataukah kata kerja, pekerjaan yang akan dikerjakan atau informasi yang akan disampaikan terletak di awal kalimat dalam bahasa Arab, baik itu di Al-Quran, di hadis atau bahasa Arab biasa, namanya disebut dengan mubtada. Secara singkat, semua awal kalimat bentuknya pekerjaankah, bentuknya informasikah, jika dia di awal kalimat namanya apa? Mubtada. Nah, setiap mubtada ini baik pekerjaan atau informasi atau kata benda, mustahil dia bisa dianggap sempurna kalau tidak ada khobarnya yang menerangkan apa pekerjaan yang dikerjakan itu, apa informasi yang mau disampaikan itu. Jadi setiap mubtada dalam bahasa Arab mesti ada khobar, karena khobar menyempurnakan setiap pekerjaan atau aktivitas yang akan disampaikan pada mubtada. Kalau nggak ada khobarnya, maka ini tidak akan sempurna, nggak ada nilainya. Contoh, saya ingin katakan masjid. Ini masjid nih. Saya ingin katakan al-masjid. Kata benda atau kata kerja? Benda. Masjid benda. Kalau kata kerja pindah nanti masjidnya. Al-masjid. Ini. Baik ya. Supaya paham. Al-masjid. Benda. Apa yang mau saya terangkan tentang masjid ini? Kita bisa berikan nilai pada masjid ini kalau ada keterangannya. Kita bisa sempurnakan kalimat masjid ini kalau ada keterangannya. Keterangan itu yang disebut dengan khobar namanya. Ini tidak sempurna kalimat masjid mubtada kalau tidak ada khobarnya. Maka saya katakan al-masjidu jamilun. Masjid ini indah. Tuh. Al-masjidu kabirun. Masjid ini besar. Al-masjidu muzayyanun. Masjid ini penuh dengan hiasan-hiasan. Jadi kalau kita ingin terangkan dan ingin jadikan kata masjid punya nilai, maka masjid mubtada ini mesti ada khobarnya. Kalimat apa yang memberikan nilai kepada mubtada disebut dengan khobar. Apa hubungan dengan pembahasan kita pada bismillah? Kata ahli Basrah, orang-orang Basrah, ahli ilmu nahwu yang menganalisis Al-Quran, kata mereka kalimat bismillah ini kedudukannya adalah khobar.
Karena akan menyempurnakan setiap informasi atau pekerjaan yang akan kita kerjakan sebelum dilakukan. Apa pekerjaannya? Ibtidai, itu asal kalimatnya. Ibtidai, bismillah. Ini khabarnya, ini mubtadanya. Apa yang dimaksud ibtida? Ibtida itu semua aktivitas yang kita kerjakan dalam kehidupan. Saya ingin makan, ibtida. Saya ingin minum, ibtida. Ibtida itu mengawali segala hal. Baik Anda ingin menyampaikan informasi, saya ingin nelpon, saya ingin ketik SMS, saya ingin pasang poster, saya ingin share kajian, saya ingin menyampaikan sesuatu, saya ingin pasang ini, pasang itu, saya ingin bekerja, saya ingin beraktivitas, itu ibtida namanya. Jadi semua pekerjaan kita, kalau kita bawa ke fikih, semua pekerjaan kita, minum pekerjaan, makan pekerjaan, maaf tidur pun pekerjaan, atau aktivitas benda kita, rumah kita benda, pakaian kita benda, itu tidak ada nilainya tanpa bismillahirrahmanirrahim. Itu maksudnya. Di dalam ilmu nahwu diajarkan dalam kaidah Arab, kalau semua pekerjaan kita tidak diawali dengan bismillah, apapun yang kita kerjakan, maka tidak sempurna pekerjaan yang kita lakukan. Jelas? Di secara bahasa pun, semua kalimat-kalimat itu diajarkan pada kita, ingin mengawali apapun secara singkat, ingin mengawali apapun, biasakan, bacakan bismillah, supaya sempurna pekerjaan kita. Kalimat tafsir bahasa ini secara singkat disampaikan dengan kalimat ringan di hadis Nabi berbunyi kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi ibtida la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Semua perbuatan baik la yubda'u ibtida, yang tidak dibuka diawali dengan bismillah secara singkat atau disempurnakan bismillahirrahmanirrahim, maka tidak sempurna, terputuslah dia. Apa yang terputus? Setidaknya pahalanya. Jadi kalau antum mengerjakan sesuatu tidak pakai bismillah di awalnya, maka nggak punya nilai pahala. Misal, contoh langsung ya supaya paham nih. Dan saya tidak akan kurangi, tidak akan tambahkan sampai antum paham. Nih, mau minum misal. Ambil yang paling dekat denganmu, gunakan tangan kananmu. Sebelum minum, bismillah. Alhamdulillah. Jelas? Belum? Bismillah. Jelas? Belum? Bismillahirrahmanirrahim. Jelas? Alhamdulillah. Nah, jadi mau makan, bismillah. Minum, bismillah. Menulis, bismillah. Belajar, bismillah. Kerja, bismillah. Ya, jadi secara bahasa pun sudah dikasih isyarat. Jadi jangankan kita paham fikih, secara ilmu bahasa pun, ilmu bahasa nih. Makanya penting belajar bahasa Arab untuk memahami ayat-ayat Quran. Hadis-hadis Nabi, karena Quran itu disampaikan dengan bahasa kaumnya. Bahasanya bahasa Arab. Paling fasih, jadi kalau nggak ngerti ilmunya, nggak akan paham mananya. Makanya di ilmu bahasa pun dibahas, kalau tidak diucapkan bismillah, maka kalimat tidak sempurna. Ibtidai bismillah, kerja bismillah, makan bismillah, minum bismillah, belajar bismillah. Kalau tidak pakai bismillah, maka tidak sempurna pekerjaannya. Seperti makna dalam bahasa tidak sempurna, maka pahala kita pun tidak kita dapatkan. Apa faidahnya kalau kita makan minum tidak pakai bismillah? Faidahnya pahala tidak didapatkan. Jadi kalau tidak didapatkan, apa bakal kita untuk pulang menghadap pada Allah Subhanahu wa taala? Jelas di sini? Nah, ini bagian yang pertama. Cuman satu aja, belajar jar dan mabrur, jar dan majrur, dan kita praktekkan dalam hukum fikih. Paham? Nah, jadi benda, Bu. Ibu mau pasang misalnya karpet, kan benda tuh. Bismillah. Kita dudukin, bismillah. Itu masya Allah setiap diucapkan dan diniatkan karena Allah, seketika dituliskan pahalanya. Nanti akan ditampakkan saat akan wafat. Begitu akan wafat dikumpulkan nih koleksi bismillah kita. Bismillah mau berangkat, bismillah mau minum, bismillah mau naik motor, bismillah mau dan belajar dan sebagainya, masya Allah. Nanti saat di akhir kehidupan tampak semua. Ya, kalau ingin cepat lihat ya silahkan. Ya. Ini satu. Semoga Allah berikan kemuliaan pada kita ya. Dua, pendapat kedua. Awas, ini pelajaran seperti ringan Bu, padahal dalam ini.
Ini dalam sekali nih pelajaran ini. Ya. Jadi saya berusaha menyampaikan semudah yang bisa kita pahami insya Allah. Ya. Kalau tak paham langsung angkat tangan saja. Saya selesaikan, saya pulang. 2. Madhabul kufiyin. Nah, ini biasa begini. Kalau orang Basrah ada penemuan, orang Kufah nggak mau kalah. Pak, dulu begitu Bu, semangat belajar tuh. Itu seperti itu, orang tuh mau ngejar ilmu tuh demikian, di riset, analisis, belajar. Kalau yang ini dapat penemuan, ini harus dapat juga. Kalau yang ini hafal Quran, ini harus hafal juga. Sana hafal hadis, sini harus hafal juga. Itu yang kita harus tanamkan. Kita itu umat ikra, Pak, Bu. Umat ikra, umat ilmiah, umat ilmu. Jadi kalau bisa koleksinya sekarang jadikan buku-buku di rumah tuh. Kamar anak kasih buku, dapur kasih buku, ruang tamu kasih buku. Jadi buku yang sesuai dengan tempatnya. Ya, jadi begitu mereka datang main yang ditemukan buku, ya nggak apa-apa, baca, perbanyak bacaan. Dengan bertambah wawasan, bertambah pengetahuan kita umat ikra. Dulu levelnya sampai pada persaingan riset dan penemuan. Jadi kalau di sana ditemukan sesuatu, di sini harus menemukan sesuatu. Begitu orang Basrah menemukan ibtida'i bismillah, nggak sempurna kalau tidak diucapkan bismillah setiap amalan pekerjaan kita, maka orang Kufah menemukan analisis yang lain yang bersandar pada isyarat-isyarat Al-Quran dan Sunnah juga. Apa isyaratnya? Kita bacakan. Sabar. Udah bunyi pip. Sebentar. Saya bacakan ini dulu baru kita jeda. Madhabul kufiyin. Sedangkan orang Kufah, orang-orang Kufah, para pembelajar di Kufah, sarjana-sarjana Kufah berpendapat annahu fi mawdhi'in nasab bi fi'lin muqaddarin wa taqdiruhu ibtada'tu bismillah. Kalau yang pertama tadi rafa, tinggi. Jadi kalau orang mengawali kegiatan diawali dengan bismillah maka ditinggikan oleh Allah. Sifatnya mubtada di ilmu Arab. Kalau dikerjakan ditinggikan bertambah pahalanya, dituliskan pahala. Tapi kata Kufah itu bukan rafa tapi nasab. Nasab. Dan ada kalimat sebelumnya bukan ibtida, namanya ibtada'tu. Tuh. Ada-ada aja padahal kalimatnya sama-sama juga gitu, ya. Bismillah, Masya Allah. Yang ini, yang Basrah, ibtida'i bismillah. Yang ini, kata yang Kufah, ibtada'tu. Ibtada'tu. Tuh lihat. Ini ibtida'i, ini ibtada'tu. Bismillah. Bu, Pak, kalau yang ini, karena kalimatnya di awal mubtada, ininya rafa, sama-sama u. Jadi kalau ininya kemudian dikembalikan ke bentuk asal, saya bacakan cepat, tapi jangan dipikirin, pusing nantinya, ya. Ini cukup nanti di perkuliahan saja. Ini tadi saya sampaikan makna cepatnya. Ma harfu jarrin, ya. Harfu jarrin mabniun ala kasri. Ya, la mahalla lahu min al-i'rabi. Ismun madrurun bil ba'i, mabniun ala sukuni fi mahalli la mahalla lahu min al-i'rabi. Bal wa tanwinu mahdhufun, ya, bil idhafati. Allah lafdul dalalati, ya, mabni wa alamatu majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahratan fi akhirih wa tanwinu mahdhufun dukhulil alif wa lam alayhi wa huwa mudhafun ilaihi, ya. Wa shibul jumlati bismillah fi mahalli raf'in khabarun lil mubtada ibtida'i. Paham tidak? Pokoknya ini rafa. Yang ini fi'il, kata kerja. Yang ini subjeknya saya, tu, fa'il. Yang ini nasabnya, bentuknya hal, bukan maf'ul tapi hal. Nasab. Pertanyaannya, kenapa yang kedua nasab dan apa itu hal? Itu yang kita lihat setelah sholat isya nanti berjamaah. Kita akan saksikan kalau yang ini pahala didapatkan dan tidak sempurna pekerjaan. Kalau yang ini kenapa mesti nasab dan kenapa bentuknya hal dan apa dampaknya kepada perbuatan fikih dalam harian. Kita lanjutkan setelah menunaikan salat isya berjamaah insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Saudara-saudariku, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah beserta amalan sunnahnya. Semoga seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dan mohon izin barangkali saya harus menyesuaikan. Tadi saya katakan
Jam 8 saya akan selesai. Ini tinggal 4 menit lagi. Boleh saya tambah 15 menit? Ya, baik ya. Tambah ya. Sepakat ya? Baik, setengah jam. Ya. Boleh antum sampai besok sini aja. Saya. Baik, bismillah. Kalimat bismillahirrahmanirrahim dari segi i'rab, tinjauan gramatikal bahasa Arab yang membahas seputar perubahan-perubahan harakat pada sebuah kalimat atau susunan kalimat. Apakah dia ada di depan, di tengah, atau di belakang? Apakah harakatnya dhamma, fathah, sukun, ataukah kasrah? Apa pengaruh perubahan itu kepada makna? Itu di ilmu nahwu ranahnya bidang i'rab namanya. Ya, i'rab. Bismillah. Al-i'rab. Kalimat bismillah dalam tinjauan i'rab oleh dua madrasah pakar di bidangnya, yaitu Basrah dan Kufah, terdapat dua pandangan utama yang juga mengacu pada keterangan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Menurut ulama Basrah, kesimpulannya seperti yang telah kita bahas, bismillah itu adalah khabar. Sedangkan khabar adalah pelengkap, penyempurna sebuah kalimat yang terletak di awal sesuatu, disebut dengan mubtada. Baik bentuknya pekerjaan berupa kata kerja ataupun kata benda, baik itu nama, menunjuk pada keadaan atau yang lainnya. Maka setiap terletak di awal ketika dikerjakan dalam bentuk pekerjaan disebut dengan mubtada. Tidak sempurna sebuah mubtada kalau tidak ada khabar. Masjid mubtada, tidak ada keterangannya, maka kalimat ini tidak sempurna. Masjid apa ini? Apa yang mau dilekatkan pada masjid? Maka seperti kalimat tidak sempurna ketika tidak ada khabar, maka pekerjaan pun tidak sempurna nilainya di sisi Allah ketika tidak ada khabarnya bismillahirrahmanirrahim. Minum tidak sempurna bila tidak diawali dengan bismillah. Makan tidak sempurna bila tidak diawali dengan bismillah. Maka tidak ada nilai dari pekerjaan kita kalau dikerjakan tanpa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maka itu kalimatnya berbunyi, kata orang-orang Basrah, ibtidai, semua awal perbuatanku itu bismillah, mesti diawali dengan bismillah sebagai pelengkap dari semua pekerjaan itu. Ini yang dimaksudkan sabda Nabi SAW, kullu amrin dhibalin la yubda fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak diawali diniatkan karena Allah dengan membacakan bismillahirrahmanirrahim atau disingkat bismillah, maka terputus nilai pahalanya, tak sempurna keadaannya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Maka ini korelasi ilmu bahasa terkait dengan aktivitas yang menjadi ranah fikih dalam harian kita. Ini korelasinya. Kemudian kata ulama Kufah, madhabul Kufiyin yadhhabuna ala anna kalimat bismillah atau bismillahirrahmanirrahim laisa birafa' bil mubtada wa innama nasab. Bukan bentuknya khabar untuk mubtada, bukan bentuknya rafa' tapi nasab dan menjadi hal. Kalau yang tadi khabar bentuknya rafa', kalau yang ini nasab bentuknya hal. Pertama, apa itu hal? Saya ingin memberikan contoh yang paling mudah, ini paling gampang di benak kita. Pernah menulis surat formal, surat resmi? Masih ingat di pojok kiri sebelah atas ada nomor surat? Setelah itu ada apa? Perihal, lampiran setelah itu. Nomor, ya kan? Kemudian hal, bukan halaman, ya kan? Bukan halaman tapi menunjukkan hal, esensi surat ini isinya apa. Setelah itu lampiran kan? Lam, ya kan? Lampirannya berapa lembar? Hal ini dari bahasa Arab. Ini. Hal itu esensi sesuatu. Keterangan tentang sesuatu yang menjadi inti persoalan, itu hal. Makanya ketika
ketika Anda ingin mengundang dengan surat formal, diterangkan dulu di atas untuk menunjukkan kepada pembaca, kalau tak ingin baca panjang-panjang, baca aja ini, suratnya tentang apa? Hal undangan rapat. Berarti surat ini isinya rapat. Itu aja. Hal undangan pernikahan. Surat ini isinya tentang pernikahan. Walaupun yang menikah ternyata itu yang kita incar-incar tadi dulu, misalnya. Tapi ya sudah begitu nasibnya. Sabar ya. Nah, jelas ya? Ini hal singkatnya adalah esensi sesuatu, keterangan yang paling penting tentang apa yang sedang diurai, dibahas, dikerjakan. Jadi kata ulama Kufah, bismillah itu hal, bukan khobar, bukan sekedar penyempurnaan. Esensinya itu bismillah. Sebab kalau nggak ada bismillah, nggak ada nilainya. Bukan cuma nggak sempurna, nggak ada nilai di sisi Allah, kata orang Kufah. Tuh. Nggak mau kalah pokoknya. Ya. Jadi kalau kata orang Basra, ini penyempurna. Memang minumnya ada, ausnya hilang, cuma nilainya nggak ada di sisi Allah. Kata orang Kufah, bagi orang-orang beriman, ini bukan cuma nggak sempurna, nggak punya nilai minuman ini. Nggak punya nilai makanan itu. Lantas apa nilai iman kita ketika mengatakan beriman? Cuman nggak ada pahalanya. Manfaat imannya apa? Makanya kata orang Kufah, ini bukan khobar lagi, hal di sini. Esensi dari setiap perbuatan kita itu dikerjakan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud di Quran surah 51 ayat 56. Di sini nggak disebutkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semua pekerjaannya mesti jadi ibadah. Itu yang disebut dengan ihsan. Hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Di Al-Arba'in nomor hadis yang kedua. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yara. Engkau menjadikan semua perbuatanmu sebagai ibadah. Minummu ibadah, makanmu ibadah, kerjamu ibadah, bacamu ibadah, nulismu ibadah. Itulah esensinya. Di hidup kita itu untuk ibadah. Kalau enggak untuk ibadah, yang nggak ada esensi kehidupan. Kalau cuma makan, hewan pun makan. Kalau cuma monyet untuk minum, monyet pun minum. Lantas apa bedanya manusia dengan monyet? Nah, apa bedanya? Bahkan hewan pun bertasbih. Elang bertasbih, singa bertasbih. Nggak percaya datangin kandang singa, dengerin. Ya, semua bertasbih karena Allah. Jadi hewan aja ibadah. Tumbuhan saja ibadah. Makanya kita diminta memperlakukan tumbuhan dengan baik. Jangan rusak tanaman. Jangan-jangan yang antum cabut sembarangan itu sedang tasbih sisi Allah. Yang Anda gunduli pohon itu menyebabkan banjir bandang dan sebagainya. Dosanya banyak tuh, berlipat tuh. Mungkin sedang berzikir di hadapan Allah. Tiba-tiba dicabut. Cabut. Anda siapa gitu? Dosanya besar. Ya, dan hewan-hewan itu bertasbih sampai masanya tiba. Apa masanya tiba? Bagi hewan ternak disembelih. Jadi memang diciptakan itu untuk menjadi konsumsi bagi manusia. Dan itu memang ibadahnya di situ. Ada yang jadi hiasan, ya. Ada yang untuk didengar suara keindahannya, burung beo, burung nuri, bukan untuk disembelih. Ya, pesan ke restoran, burung nuri yang juara nomor 1, ya nggak bisa. Itu untuk dinikmati, ada yang keindahan, ada yang digunakan. Itu tasbihnya di situ, fungsinya di situ. Tapi untuk kita, esensinya ya Bismillah itu. Lakukan sebagai ibadah karena Allah. Itu poinnya. Nasab itu, kalau di kaidah bahasa biasa, nahu biasa, jurumiyah misalnya. Jurumiyah, ya, karangan As-Sanhaji, Al-Imam As-Sanhaji. Mengarang kitab nahu pemula namanya, untuk pemula, namanya jurumiyah. Kenapa disebut jurumiyah? Karena saat mengarang kitab ini untuk anaknya. Bapak bikin karangan untuk anak, Pak. Contoh ulama dulu tuh. Makanya Bapak Ibu saya sarankan kalau ngaji dengan saya ke sini, bawa catatan. Insya Allah habis buku saya, sekarang sedang dicetak yang terbaru. Untuk metode praktis detil untuk hafalan, nanti saya akan bikin kelas terbuka sebagai janji saya untuk bisa menepati yang kemarin kita ikrar untuk teknis hafalan. Jadi saya bimbing, sebulan kita pertemuan, saya bikin kelas, jadi sekolah terbuka. Setelah itu saya cetak lagi insya Allah untuk buku tulis. Ya, tulisan itu jaga, tulis, rapikan. Nanti sempurnakan, berikan kepada keturunan kita, ajarkan lagi. Seperti itu caranya. Itu ulama kita begitu dulu. Di anaknya mesti lebih pandai dari orang tuanya, karena tantangan dia di masa depan lebih daripada kita sekarang. Pekerjaan bupati dulu sekarang dikerjakan lurah. Jadi kalau Anda memberikan anak Anda pendidikan yang kurang sekarang, akan kerepotan dia di masa depan. Maka berikan catatan kita sekarang, kumpulkan dengan baik, wariskan. Kalau bukan kita yang hafal Qur'annya, anak apa yang hafal insya Allah. Kalau bukan anak kita, cucu kita insya Allah. Berdoa minta. Toh, Syafi'
Di zaman sahabat, Syafi'i ya tersambung kepada Rasulullah SAW zamannya, sahabat mulia, ya bersambung dengan Nabi, mengambil ilmu dari Nabi, itu berdoa kepada Allah, minta yang jadi siapa? Cicitnya. Namanya Muhammad, punya bapak namanya Idris, punya kakek namanya Al-Abbas, ya sampai kakeknya lagi Sa'ib, kakeknya lagi Syafi'i. Di kakek ketiganya, buyutnya itu berdoa yang jadinya Muhammad. Karena ngambil aja doa ke atasnya yang paling tinggi nasabnya Syafi'i itu, maka disebutlah Asy-Syafi'i. Itulah Al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Sa'ib bin Syafi'i, dikenal dengan Asy-Syafi'i. Padilah buyut. Mungkin antum yang bangun malam, ya Allah jadikan keluarga kami ahli Quran. Yang hafal mungkin cicitnya yang ke-9, keturunan kesekian, tapi dia akan jadi kebanggaan Anda di yaumil qiyamah. Anda akan berada di belakang dia, di ganting Anda, dan jadi kebanggaan Anda. Yang hebat ketika dibukakan, ternyata dia menjadi penghafal Quran karena doa Anda di keheningan malam itu. Itu yang indah, dan pahalanya ngalir. Bayangkan setelah ratusan tahun, itu dapat transfer pahala di alam kubur Anda. Dapat. Itu yang kita dapatkan. Jangan cuma dunia melulu, capek meninggal juga. Cari akhirat. Dunia akan ikut. Mau sampai kapan sibuk dunia itu? Mau sampai kapan? Kita akan pulang. Yang tidak apa-apa kita kerjakan, tapi niatkan bismillah, dagang bismillah, bekerja bismillah. Kalau sudah begitu, nanti yang haram-haram keluar sendiri. Kan mustahil. Korupsi nggak mungkin pakai bismillah. Hanya orang gila yang korupsi pakai bismillah. Nggak akan mungkin. Yang gila itu nggak waras, kalau nggak waras nggak ada hukum. Ya, artinya apa? Mustahil orang dengan segala perempuan masih. Ini sebetulnya nanti bagian yang gampang, Pak. Cukup dengan bismillah akan terjaga dari kita dari tubuhnya. Dan mereka terus. Karena itu menggunakan nasab. Nah, kembali ke jurumnya tadi. Imam As-Sunhaji tuliskan untuk anaknya yang paling ingat. Cuman kalimat-kalimat pakai wajibnya. Jadi anak-anak kan senang diri. Maka diarahkan dari itu kepada diri ajaran. Boleh dalam Islam ngajarin anak-anak. Ya, satu-satu adalah tauhid. Ya, tauhidnya sama Allah Esa. Dua kita harus sholat. Tiga kita baca. Boleh. Satu aku saya minggunya memang harus saya juga. Itu boleh, silahkan aja dan ada. Sama silahkan ajarkan jadi yang harus dulu begitu. Al-kalamu wal-lafdhu murakkabul mufidu bil waqti wa sabu mutalaqat istifafil ma'aful wa anis wa man qadara wa fi nafsi wa lam tukara bi zamanil waqan. Paham? Tidak. Dulu bacanya begitu dituliskan, tulis jadi syarahnya ada. Setelah ditulis berdoa kepada Allah. Ini ada minta supaya karya itu bermanfaat. Catatan bawa rumah. Rapikan, tulis. Kalau mau minta ijazah sama Ustaz. Sampaikan Ustaz, saya mau jadikan begini. Perkataannya, Ustaz siapa aja yang ngajarkan kamu kebaikan? Antum tuliskan. Lalu berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan tulisan saya bermanfaat untuk dunia dan akhirat kami ya Allah, untuk keluarga kami ya Allah. Dibaca sama anak, dipelajari, berkah itu. Betapa banyak orang tua ngajarin anak, orang tuanya bukan penghafal, cuma pakai nomor, pakai ayat. Anak itu penghafal. Berkah di situ ada. Maka beliau kemudian berdoa, datanglah ke sungai, airnya sekarang air sungai, jamaah kata nakum dia mengalir disebut dengan jara yajri. Ya kata beliau ini, kalau Allah berdoa dengan tulisan saya, maka saya lemparkan juga air di sungai itu berdasar dengan air yang mengalir. Kalau Allah berdoa, tintanya akan keluar. Kalau Allah tak berdoa dengan tulisan saya, maka tintanya akan mengalir berdasarkan dengan air yang mengalir. Lalu tinta sama dulu kan pakai seperti sekarang ya. Ya udah luntur kan. Begitu dilemparkan kata beliau jamnya. Bukan disuruh tintanya melekat. Beliau ingin tahu bukan disuruh tintanya melekat, tapi yang beliau katakan ayo air kencang, ngalir terus. Saking ingin tahunya Allah dibawa yang lain. Dia bukan berharap tintanya menempel, tapi ingin menguji. Ayo terus. Ingin tahu saya itu ikhlas gak tulis. Benar nggak ada manfaatnya? Ternyata Allahu Akbar, tintanya tetap melekat kemudian tempat di Indonesia. Kokoh. Seperti saya temukan waktu dulu itu, tetapi itu manusia itu apa? Bahkan syarahnya pakai warna berbeda, ada yang warna merah, utuh sempurna. Puluhan tahun mungkin ratusan juga. Saya hadiahkan salah satunya kepada Habib Umar Al-Fahri. Itu utuh tulisan, jadinya. Ternyata ketika utuh
Ini nama lah kita dengan al-jurumiyah. Biasanya kan belajar. Cuma kalau di situ nasab itu masih yang dasar-dasar. Makanya kalau belajar ilmunya, baru belajar ilmunya jangan kasih fatwa. Karena itu pelajaran anak SD itu benar. Ya tapi dasar mana? Kalau yang di atasnya kalau di situ nasab itu pelajarannya maf'ul. Akal tuh misalnya rozza, akal tuh saya makan rozza, fathah itu nasab namanya maf'ul. Ya. Syakartullah, saya bersyukur kepada Allah. Maf'ul, tapi di ilmu lugah tidak disebut dengan nasab kecuali menancapkan sesuatu dengan pokok. Nasaba rajulun asahu 'ala al-ardi, seorang menancapkan tongkatnya ke tanah dengan kuat sampai enggak goyang. Enggak goyang. Jadi ini enggak goyang. Wah. Nasab dan hal. Bismillah itu nasab dan posisinya hal. Maksudnya tancapkan pada jiwamu yang paling kuat bahwa esensi hidup kita itu ibadah kepada Allah. Tancapkan. Mau minum tancapkan di sini. Mau makan tancapkan di sini. Tancapkan pada diri. Kalau ditancapkan pada jiwa maka jadi dunia itu bukan sekedar dituliskan dalam tulisan. Dituliskan Bismillah tapi gosip di sini. Wah. Bismillah tapi ikut berselisih di dalam. Bismillah tapi ribut, Bismillah tapi celaan. Apa yang harus kita ada? Bismillah itu akan mengarahkan pada yang makhluk dan jika ada yang mulia. Tancapkan pada jiwaku maka dibimbingkan dalam diri. Itu baru satu kita dapatkan dari Bismillah dari kaidah. Paham ini? Jadi saya simpulkan yang pertama. Dapat dari kaidah Arab untuk Bismillahirrahmanirrahim pada kalimat Bismillah. Menurut Ulama Basrah tidak sempurna pekerjaan seseorang diawali tanpa Bismillah maka hilanglah pahalanya sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata orang Kufah Bismillah itu esensi kehidupan manusia yang bisa beriman. Maka setiap dia mengawali perbuatan yang tidak itu jangan hilangkan Bismillah itu karena ini esensi dasar dari hidup kita. Alamat yang nasab ya dia melihat tancapkan pada jiwamu setiap aktivitas arahkan semuanya ke Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Seteruskan sebentar. Wa qawluhu ta'ala sebentar firman Allah Subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu mubtada wa lafzul jalala khabaruhu taqdiruhu alhamdu mustahiqqan lillah wa rabbil alamin sifatul mu'izzu rahmanir rahim wa maliki yaumiddin kullu sifatun lismi jalal. Masyaallah. Paham? Tidak. Ini siapa? Sesini ibarat dalam dosa itu seperti tinta di Sahih Muslim itu naktas sauda, seperti noda hitam yang melekat. Kalau ringan dihapus langsung hilang dengan tobat istighfar. Tapi kalau berat ya seperti ini, kadang dihapuskan masih ada tuh sekatnya. Enggak, maksudnya apa? Ada dosa-dosa tertentu yang enggak sekedar cukup dengan istighfar di lisan. Mesti ada penyesalan yang dalam. Kadang masih datang ke orang, kalau haknya terkait dengan orang. Utang itu tidak lunas dengan istighfar. Ya, dosanya mungkin hilang, tapi datangi orangnya. Ke orang tua, ke tetangga, ke macam-macam dan sebagainya. Jangan koleksi, karena nanti kalau sudah semakin dikerjakan banyak, seperti ini sulit dihapus nantinya. Dan celakanya, belum tentu orang lain bisa membantu menghapus. Sabar aja. Alhamdulillah. Dah, segini aja dulu. Fokus ini. Ini bagian terakhir pembahasan kita. Sedangkan kalimat alhamdulillah. Fokus ya. Tadi sebelumnya apa? Ingat ya, ingat yang tadi. Sekarang alhamdulillah. Fokus. Alhamdulillah disepakati oleh para ahli bahasa ini yang mubtada. Jadi sudah saya ajarkan kan? Masih ingat? Ya, saya setengah jam lah ngajarin ini. Ini yang mubtada. Masih ingat? Mubtada setiap kalimat yang terletak di awal. Ya, jadi setiap kata yang terletak di awal kalimat, entah itu pekerjaan, entah itu kata benda, ya apapun itu disebut apa? Mubtada. Kalau mubtada butuh apa? Khabar. Pintar. Alhamdulillah. Mubtada butuh khabar. Sebagai penyempurna, enggak sempurna mubtada tanpa khabar.
Nggak ada esensi sebuah informasi tanpa khabar. Ini mubtada'nya, khabarnya lillah. Lafzul jalalah. Ya, lamnya huruf jar, ini ada dari kata Allah, isim majrur, sibul jumlah, kalimat mahdzufnya mustahiqqun. Semua pujian, ingat alnya, masih ingat yang saya terangkan di pertemuan saat menafsirkan alhamdulillah? Alnya fungsinya istighraq. Menunjuk pada semua tanpa kecuali. Jadi kalau ingin menerjemahkan kalimat alhamdu, alnya diterjemahkan dengan segala, semua. Ini disebut dengan istighraq, menunjuk pada semua tanpa kecuali. Lihat sini. Semua pujian itu, semua sanjungan itu nggak ada nilainya kalau tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khabar. Paham? Ayo praktekkan rumus tadi. Masih ingat khabar tadi? Semua pujian, kalau cuma alhamdu aja, nggak jelas. Semua pujian, segala pujian, apa maksudnya? Segala pujian, hadirin sekalian, apa? Apa maksudnya? Nggak jelas, nggak sempurna. Lillah, semuanya yang berhak menerima hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Nah, tapi belum selesai kalimatnya. Lihat sini. Di sini sangat indah sekali kalimatnya. Nah, sedangkan perhatikan kata penutur kitab ini, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin adalah sifat yang menyertainya. Apa maksud dari keterangan ini? Perhatikan baik-baik. Bapak Ibu sekalian, jika kita terbiasa meniatkan segala hal, dikerjakan karena Allah. Dan saat menerima sesuatu, kita arahkan pujian semuanya karena Allah. Maka semua keberkahan di sifat-sifat Allah yang Rabbul Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin akan diberikan kepada kita sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian memberikan logika yang sangat ringan kepada kita. Tapi sekaligus juga mengingatkan kita. Nih, saya mau tanya pada antum. Biasanya kalau kita bertemu dengan yang punya kedudukan, kita memujinya dulu kan? Dan mustahil ada yang mencela. Antum kalau bertemu atasan pasti muji, jarang ada yang nyela. Dasar nggak becus pimpin perusahaan, besok dipecat. Ayo ASN pada pimpinannya bilang seperti itu. Ya udah hari itu juga berhenti. Ya pasti muji itu, muji apapun itu, mau di kantor mau di mana pasti muji. Ya, itu yang punya kedudukan. Jadi Anda yang kecil aja Anda puji. Sekarang kata Allah, saya yang menciptakan semua alam. Berarti saya yang lebih berhak untuk dipuji. Berarti saya yang lebih berhak kata Allah untuk dipuji. Kalian ini, kalian yang kecil-kecilnya di dunia, yang punya kedudukan yang kecil yang aku wafatkan, kalian puji. Maka aku yang menciptakan semua alam dan merawat yang engkau puji. Maka jika ada pujian, maka aku lebih berhak untuk menerima semuanya dibanding yang kecil-kecil itu. Akulah Rabbul Alamin. Sedangkan Rabb itu sifat rububiyah. Rububiyah itu perawatan, pemberian segala, saat butuh diberikan, saat sakit yang menyembuhkan, saat salah yang memaafkan, saat dosa yang mengampuni, saat minta dia yang memberikan, saat berdoa dia yang mengabulkan. Itu sifat rububiyah namanya. Kalimat pemiliknya disebut Rabb. Makanya setiap kita minta menggunakan kalimat Rabb. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati, pakai Rabb. Rabbana la tu'akhidna in nasina, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Rabbana zalamna wa in lam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal Rabbi ighfirli wa li warhamhuma kama rabbayani. Selalu Rabb. Kenapa? Karena kita minta kepada Allah, karena tahu Allah yang merawat. Kita punya salah pengen diampuni, Rabbana zalamna anfusana, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Kita pengen orang tua kita dirahmati, Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma. Rabb. Kita pengen dunia senang, akhirat senang, Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena Allah yang punya, Rabb. Nah kata Allah, kalau kalian ingin semua kemudahan itu, maka arahkan semua pujian kepada Allah. Awali dengan bismillah, tutup dengan hamdalah, maka keberkahan itu diberikan. Makanya dulu guru-guru saya selalu mengajarkan begini, kalau minum, buka dengan bismillah. Maksudnya sebelum minum, bismillah. Selesai minum, hamdalah. Puji Allah. Maka minuman ini akan berkah. Walaupun cuma satu teguk, maka dia akan jadi energi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan cek, jarang ada ustadz makan banyak tuh, jarang. Kecuali di tempat orang soleh, pasti rakus makannya. Pasti banyak makannya itu. Ya, tapi jarang
ulama dulu itu sedikit makan, sedikit minum. Ya. Sekarang kan kembali ya, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit minum. Itu berkah itu Pak. Nggak percaya silahkan. Ya. Bahkan ada Syekh Sya'rawi mengatakan, riwayat yang tersambung ke atas, beliau bersama mufassir besar, setiap minuman ataupun makanan, jika kita memulai dengan bismillah dan mengakhiri dengan hamdalah, maka tidak ada sedikit pun bagian untuk setan mendapatkannya. Tidak dapat bagian. Kalau sudah setan tidak dapat, maka sudah, artinya keberkahannya sempurna 100%. Mia fi mia. 100% berkah. 100% sempurna. Nah saya tanya sama antum, dari sekian antum makan dan minum sampai sekarang, berapa yang sudah jadi bismillah dan hamdalah? Nih, pakai pakaian, bismillah enggak? Selesai hamdalah enggak? Doanya dipakai enggak? Oh? Tuh, coba kita mau tidur bismillah, bangunkan alhamdulillah. Alhamdulilladzi ahyana ba'da mamatana wa ilaihin nusyur. Itu kan diajarkan terus tiap hari. Disandingkan. Nah, kalau itu dikerjakan dengan baik, makanya setelah Rabbil Alamin muncul lagi Rahman dan Rahimnya. Coba kan Allah enggak cukupkan pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Begitu hamdalah dimunculkan, Rahmannya ditambah, Rahman dan Rahim. Rahman sifat dunia, Rahim sifat akhirat. Diberikan kemudahan rahmat dunia, rahmat akhirat diberikan. Malik Yaumiddin, rahmat di hari penghisaban. Saat semua merasakan kesulitan, ketakutan luar biasa. Ya, mohon maaf, semua berlari. Dia enggak peduli mau teman, bapak, ibu pun ditinggalkan. Wa ummihi wa abi, wa sahibati wa bani. Ya, semua ditinggalkan, enggak kenal lagi. Maaf ya Pak, Bu, tolong renungkan dengan baik. Renungkan ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau terjadi gempa aja, kan semua lari Pak. Udah nggak peduli teman. Gempa digoyang aja lari semua. Coba Allah, apa nggak sadar gitu ya? Nggak kerasa kita akan menghadapi situasi itu. Ini kan banyak tandanya sekarang, banjir. Sudah semuanya capek macam-macam. Nanti gempa semua lari itu. Lari. Enggak peduli, enggak teman akrab, enggak peduli. Itu kan tanda-tanda kecil. Nanti lebih dahsyat lagi, semua ditinggalkan. Udah enggak peduli bapak, enggak peduli ibu, enggak peduli macam-macam. Kecuali ada iman yang sangat kuat melekat pada jiwa. Amal soleh yang dikumpulkan. Orang-orang itu tenang. Makanya meninggalnya pun tenang. Ya ayuhan nafsu, ya Tuhan nafsul mutmainnah, tenang. Di kuburannya tenang. Di akhirat pun dibersamakan dengan keluarganya. Apalagi ahli Quran, udah itu kumpul. Kalau keluarga saling tilawah, rajin, saling mendoakan, itu kumpul tenang. Tapi akan terjadi satu situasi yang dahsyat. Nah, rahmat Allah diturunkan pada hari hisab. Semua orang tuh tegang semuanya, makhluk tegang, takut. Ada yang pengen nukar dengan harta yang pernah dapatkan di dunia, nggak bisa kata Allah, nggak bisa. Ada yang pengen lari, ada yang majukan ininya, majukan itunya, ada yang berdebat, ada yang anak buah bilang karena pimpinan saya ini ya Allah nih, saya nggak pernah sholat nih. Karena dia ya Allah saya meninggalkan sholat. Karena dia ya Allah saya maksiat. Timpakan azab kepada 2 kali lipat ya Allah. Saling berdebat. Makanya cari teman yang baik. Cari pekerjaan yang baik. Rezeki kita itu udah diatur. Meninggal juga. Tapi kan surganya belum jelas. Hisab masih menegangkan. Ayo apa masih mau mengabaikan sholat demi dunia? Ya 1 juta 2 juta. Hanya untuk meninggalkan sholat. Begitu dapat gajian meninggal. Apa yang untuk banggakan di hadapan Allah? Jangan takut kita masih hidup. Rezeki kita akan dijamin. Tapi kemuliaan itu perlu diraih gitu, teman-teman. Itu tolong ingat baik-baik. Mungkin nanti kalau saya wafat ada yang mengajarkan, yang lain. Ingat itu. Ya, kita satu saat akan kembali, akan pulang kita. Jadi diingat yang betul, perbaiki lagi. Sering istighfar lah malam-malam bangun. Nggak harus semua tahu. Mungkin pasangan kita lihat tuh kalau capek, nggak harus dibangunkan. Kita lah yang istighfar. Tatap wajahnya satu-satu. Dan itu indah nanti. Coba usahakan nanti bangun lihat. Lihat anak. Ini yang kita gendong-gendong, kita timang-timang, ketemu lagi enggak di akhirat? Kadang-kadang tuh cepat menghadirkan kekuatan kita untuk mendekat kepada Allah. Lihat istri, kalau dia kuat, pesan bangunkan. Kalau tidak, ya sudah kita sholat, istighfar. Minta sama Allah, ya Allah satukan lagi kami, ya Allah. Kami enggak tahu malam ini tidur bangun lagi atau tidak. Minta. Itu insya Allah hati tenang, lapang. Terus berkah tuh datang. Kalau berkah datang tuh ringan semua. Ini saya lihat orang ngejar dunia sampai berkelahi, berselisih, sampai ribut. Untuk apa gitu? Ya yang politikus begitu, yang ini begitu, yang itu bahkan orang majlis taklim kok pada rusuh untuk apa? Ya antum tuh belajar apa gitu? Kok ikut majlis taklim saling mencela, saling ribut, saling berselisih? Apa yang dicari? Kalau nyari ridha Allah tuh nggak akan begitu. Nikmat hidup itu, zikir tuh nikmat, kerja tuh nikmat, aktivitas tuh nikmat insya Allah. Nah itu tolong pelan-pelan kita hadirkan lagi. Nah kembali ke sini, nanti Malik Yaumiddin disebutkan di sini, Rabbil Alamin, Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin itu sifat semua.
Sifat untuk apa? Kalau benar bismillahnya, benar hamdalahnya, semua pujian karena Allah, ikhlas kita lillah. Pekerjaan kita ikhlas. Jangan niatkan hanya untuk dapat pujian manusia. Ikhlas saja kerjakan karena Allah. Dunia datang. Kalau kita benar ikhlas pekerjaan, ibu rawat anak ikhlas bu, ikhlas. Suami ikhlas bekerja, semua ikhlas. Niatkan bismillah. Nanti sifat-sifat Allah yang tadi akan datang dengan rahmat dan berkahnya. Rahman Rahim datang. Rahmat Allah untuk dunia disebut Rahman. Rizki dunia Rahman, keturunan Rahman. Uang banyak tapi anak terjerat narkoba, sering tawuran. Apa berkahnya di situ? Capek antum cari uang banyak. Untuk apa? Tapi ketika berkah datang, walaupun yang diterima itu kelihatan sedikit, tapi jadi semua. Bukan orang tua serabutan tapi anaknya jadi pejabat, militer tingkat tinggi, macam-macam dan sebagainya. Itu Masya Allah, berkah di situ. Ya, coba usahakan demikian. Nanti Rahman, Rahim datang. Rahim itu rahmat Allah di akhirat, yang memberikan surga bagi yang beriman. Nanti akan kelihatan, kan kita ini sedang berusaha. Nggak ada ruginya kok Pak Bu, sama-sama meninggal juga, nggak ada ruginya. Nanti kita akan lihat siapa yang betul mendapatkan janji, siapa yang kehilangan kesempatan. Iman dengan nggak beriman sama-sama wafat kan? Kita sekarang kerja sama, makan sama, minum sama, tapi kita punya keyakinan saat pulang ada janji Allah. Ya, terbukti atau tidak terbukti nggak ada ruginya, tapi kita yakin akan terbukti kemudian hari. Kita akan lihat nanti, nggak akan ada ruginya Pak Bu. Kita sholat gak ada ruginya, beriman gak ada ruginya. Nanti kita akan lihat di hari kemudian. Rahmat Allah yang memberikan anugerah surga disebut dengan Rahim namanya. Setelah itu Maliki Yaumiddin, untuk memberikan rahmat saat nanti hari perhitungan terjadi. Wah, kalau udah dapat rahmat itu sudahlah. Nggak tahu tiba-tiba kelihatannya ahli neraka aja. Wah, ini neraka udah banyak dosanya. Dia nggak tahu di ujung hidupnya dia taubat kepada Allah. Makanya di Al-Arba'in itu masih ingat? Ada orang yang disangka perbuatannya sudah banyak maksiat, seakan-akan sehasta lagi masuk ke neraka. Tiba-tiba tercatat dalam kitabnya. Maksudnya apa? Dia berikhtiar tuh. Dapat bimbingan dengan petunjuk Allah, dia taubat. Begitu taubat meninggal masuk surga. Makanya jangan nyimpulkan dulu diri soleh. Saya sering katakan Allah lebih cinta pada pelaku maksiat yang taubat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ya, kita belajar sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Yang penting isinya kita amalkan dalam kehidupan. Nah, ini kita baru belajar i'rab, baru 2 pembahasan, yaitu pertama tentang esensi bismillah dalam tinjauan i'rab, yang kedua alhamdulillah disertai dengan sifat-sifat sampai ke sifat maliki yaumiddin. Nanti yang ketiga dan keempat kita sambungkan di pertemuan berikutnya. Ini hanya butuh 15 menit saja. Selanjutnya kita akan masuk kepada al-ahkamus syar'iyyah, hukum-hukum syara' fikih terkait dengan praktik al-Fatihah dalam ibadah. Tolong diingatkan saya, admin ataupun staf saya di belakang, tolong diingatkan. Nanti sehari 2 hari sebelum kajian, saya akan coba kopikan dulu materi ini, sehingga nanti insya Allah bisa dibagikan nanti. Jadi antum datang bisa pegang. Ya kalau nanti tidak sempat, foto. Okay? Kan sekarang banyak foto. Daripada antum minta foto saya, mendingan foto kitab. Okay, foto kitab. Jelas ya? Nggak berlaku itu. Tapi saya mau bawa ke alam kubur. Kalau saya ditanya, man robuka? Pengikut Ustaz tadi. Nggak bisa. Beramal ya. Nanti insya Allah nanti ini kita simpan tuh, ada yang ditempel, jadi begitu masuk tinggal foto, klik, siap ya. Kalau nggak kebagian nggak apa-apa, pinjam sama teman foto ya. Jadi jangan mengeluh kalau nggak sempat, tapi saya 3315 Ustaz nggak bisa foto ya. Bawa ininya ya, ambil pulpen ya, lihat, kemudian mudah-mudahan bisa dimanfaatkan insya Allah.